Halo kawan, ketemu lagi dengan saya dan pada kali ini kita akan membahas dan mengulas terkait dengan mata kuliah manajemen pelanggan, yaitu babnya adalah terkait dengan segmen target dan posisi atau segmenting, targeting, dan positioning pada mata kuliah CRM, Customer Relationship Management. Jadi gini, berdasarkan diskusi yang kemarin, berdasarkan diskusi dengan teman-teman kemarin, bahwasanya terkadang satu di antara kita atau bahkan kebanyakan orang itu kurang menempatkan istilah segmen, target, dan posisi yang berada pada ketepatannya. Bukan salah, tapi kurang benar. Atau mungkin yang kata lain, berada pada zonanya tapi tidak pada presisinya. Segmen, target, dan posisi di sini menjadi penting dalam rangka CRM. Kalau dalam Customer Relationship Management menjadi kunci utamanya, karena seperti yang awal-awal sering saya jelaskan, bahwasanya kalau kita membangun hubungan dengan pelanggan, kita harus tahu duluan apa yang harus kita hubungkan. Itu kunci pokoknya. Dan salah satunya adalah ketika ketepatan kita dalam segmen, target, dan posisi ini menjadi hal yang sangat krusial dalam rangka melakukan sebuah hubungan kepada seorang pelanggan. Langsung saja. Kebanyakan dari kita belum mengerti atau bikin masih kurang tepat kalau kita ngomong itu adalah segmen. Kadang kita ngomong, itu bukan segmen saya. Itu bukan segmen saya. Dengan kata lain, apa sih segmennya dia maksud? Yang dia maksud adalah pasarnya. Apakah segmen itu adalah pasar? Kadang, saya salah membidik segmen saya. Padahal dia ngomong bahwasanya saya sedang melakukan segmenting dan itu bukan segmen saya, bahkan saya salah melakukan segmentasi pasar. Padahal yang dia maksud adalah penjualan, gitu. Nah, seperti apa sih segmen? Gambarnya gini, segmen, target, posisi ini menjadi 3 kunci pokok yang tidak mungkin kita lepaskan. Yang nanti kedepannya kalau kita gabungkan dengan hal yang bersinggungan atau mungkin hal yang, apalagi sekarang nih orang lagi seneng banget membahas terkait dengan brand atau branding, maka 3 kunci ini adalah keberhasilan seseorang ataupun perusahaan maupun produsen maupun penjual dalam rangka membangun brandnya itu. Segmen, apa sih segmen? Terkadang kita menyalahartikan. Aku salah membuat segmen, padahal yang dimaksud dia itu sudah melakukan target. Sama nggak segmen dengan target? Berbeda. Karena segmen itu adalah lini produk. Lini dari mana kita membedakannya? Ya, dengan kata lain, orang dalam hal segmentasi, dia itu masih mencari-cari, dia masih mengklasifikasikan berdasarkan berbagai pertimbangan. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada. Pertimbangannya apa? Mari kita ulas bersama. Saya akan mengilustrasikan. Jadi gini, ada dua kemungkinan segmen. Yang pertama adalah segmen itu dibedakan berdasarkan pelanggannya atau konsumennya. Yang pertama. Yang kedua, segmen itu dibedakan berdasarkan jenis produknya, gitu. Misal secara pelanggan kita klasifikasikan aja. Bagaimana klasifikasikannya? Bagaimana cara kita mengklasifikasikan pelanggan kita? Mungkin dari berbagai hal yang bisa kita klasifikasikan, yaitu apa? Pertama, usia. Terus berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan geografis. Terus pendapatan. Terus waktu. Terus apa lagi? Dan masih banyak. Katakanlah demografis, pendidikan mungkin. Pendidikan juga bisa. Pendidikan. Saya klasifikasi ini aja. Nah, di sini ini masih pengelompokan segmen. Nah, kalau kita itu melakukan segmentasi, maka hendaknya kita pun juga akan menerapkan atau mungkin mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan klasifikasi ini. Usia mungkin ada yang anak atau balita, ya, balita, dewasa, terus manula. Jenis kelamin ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus geografis ada yang kota, desa, pegunungan, dan sebagainya. Terus pendapatan ada yang kurang dari 1 juta, ya kan? Kurang dari 1 juta.
terus di atas 5 juta dan sebagainya. Waktu juga gitu, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore dan malam. Pendidikan ada yang mulai tidak sekolah sampai hanya menempuh SD saja, ada sampai SMP, SMA, bahkan strata 1 atau 2 S3 kita akan pertimbangkan. Oke. Terus selanjutnya, untuk apa sih ini? Dan untuk apa? Karena ini untuk masih dalam rangka segmentasi saja. Selanjutnya, pada step berikutnya adalah target. Targeting adalah kita itu akan membidik satu di antara mereka, atau bahkan kalau mungkin semua kita bidik. Boleh nggak kita tuh mendidik semua target? Boleh. Tapi ingat, ada konsekuensi yang berjalan. Terutama kalau kita berkaitan dengan yang namanya brand. Ya kan? Misalkan, boleh nggak kita itu menjawab produk dengan menjawab semua lini produk, mulai dari semua usia, semua jenis kelamin, dan semua pendidikan, semuanya bisa diklasifikasikan dan bisa dilayani dengan produk kita. Boleh nggak? Boleh. Tapi konsekuensinya pasti akan berbeda dengan kalau dia itu memilih untuk mentargetkan dari beberapa hal tersebut. Karena gini, pertimbangannya apa? Terus pertimbangannya apa? Saya memilih satu di antara mereka, atau mungkin bahkan mereka kita pilih semuanya. Pertimbangannya adalah kalau kita ada 2 celah, mungkin orang itu dalam memasuki pasar, dia melihat konsumen duluan, baru dia menjawab kira-kira konsumen seperti ini enaknya dikasih apa. Berarti dia memulai dari konsumennya. Yang kedua, dia memulai dari produknya. Aku punya produk ini. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira siapa yang mau, konsumen yang tipe apa yang mau dengan ini. Lah, ini menjadi pertimbangannya. Oke. Terus bagaimana pertimbangan kita? Apakah kita pilih semuanya? Tentu ada risikonya dan ada beberapa konsekuensinya. Ya. Ini masih dari lini konsumen, lini produk katakanlah. Kalau kita belanja gitu, berbelanja di swalayan atau berbelanja di marketplace, mungkin ada kategori mungkin ya fashion, terus ada kategori furniture, ada kategori kesehatan, ada kategori sport dan sebagainya. Oke. Tentunya ketika dia itu ingin menjaga kelangsungan atau ingin menjaga kelanggengan dari perusahaannya atau dari brandnya atau dari nama besar perusahaannya, dia pasti tidak akan mempertimbangkan untuk menggarap semuanya. Ibaratnya gini, orang berperang itu pasti ada aturan mainnya. Tidak semua peperangan itu boleh kita sasar. Terutama kalau kita itu berperang model aturan apapun, tidak boleh melukai anak kecil, tidak boleh melibatkan orang perempuan, tidak boleh melukai orang tua dan sebagainya. Itu peperangan masih seperti itu. Nah, kalau berjualan, kenapa kok semua kita layani? Padahal kalau boleh nggak kita semua kita layani? Boleh. Tapi kita harus mengerti dulu segmen kita dan barang kita seperti apa. Jangan-jangan kalau semua kita layani, itu malah menjadi blunder bagi seorang produsen. Oke, katakanlah ambil di sini sport, olahraga. Kita sudah mengenal salah satu brand atau 2 atau 3 brand yang terkenal dengan produk sportnya. Oke, di sini dia hanya menjawab yaitu apa? Sepatu. Atau mungkin dia hanya menjawab urusan sport. Mayornya dia kepada peralatan olahraga yaitu sepatu. Minornya mungkin aksesoris yang melekat, baju atau mungkin tas, aksesoris yang melekat, itu minor yang masih dalam keidentikan yang sama. Nah, dia pun juga akan menyasar, sasaran dia tidak main-main. Apakah semua layani? Apakah semua akan dilayani sama dia? Tidak. Bayangkan kalau tahu-tahu, saya ambil satu aja, tahu-tahu Nike dia sudah terbentuk di mata orang bahwasanya dia itu targetnya secara usia adalah dewasa, dan secara jenis kelamin dia adalah pria, dan secara geografis dia ada di kota, secara pendapatan dia di atas 5 juta. Misal seperti itu. Oke, secara pendidikan dia pasti akan dia ambil yang sisi yang menengah. Oke. Ini kaitannya akan kepada positioning, akan mengimbas kepada positioning. Oke. Bagaimana imbasnya? Nike sudah dapat seperti ini. Tahu-tahu apa jadinya? Kalau Nike tahu-tahu dia itu jualan furniture dengan melayani orang di usia manula dan dengan jenis kelamin perempuan. Apa jadinya? Brand besar Nike
yang tahu-tahu melayani segmen tersebut. Tahu-tahu dia membuat target tersebut. Jadi target tidak hanya sekedar mentargetkan, tapi lebih kepada apa sih yang bisa kita berikan kepada seorang konsumen. Gitu. Target yang lebih menjanjikan dari hanya sekedar kita memilih. Seperti itu. Oke. Boleh kalau atas seperti ini. Boleh nggak kalau kita, mungkin nggak sih kalau ini menjawab semuanya. Dan ini juga menjawab semuanya. Semua produk dia tampilkan dan semua lini konsumen dia tampilkan. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, secara positioning ada plus minusnya. Contoh misal, kalau kita semuanya sudah tahu Hypermart dan Starbucks. Hypermart menjawab semuanya. Dan Starbucks cuma satu, kopi. Hypermart semua ada. Tapi di benak kita, di benak masyarakat Indonesia, masih kuat mana brand Hypermart dan brand Starbucks dalam pikiran kita. Itu. Kenapa kalau kita harus mengetahui? Karena apa? Oke, meskipun jualan banyak, semuanya dijual. Tapi kenyataannya Starbucks yang cuma satu, dia konsekuen dan dia tidak tertarik meskipun industri furniture sedang naik daun, meskipun industri aksesoris maupun industri handphone sedang naik daun, dia tidak tertarik untuk menjawabnya, tapi dia lebih concern pada kopi. Karena dia sudah positioning dalam benak pikiran itu sudah kuat. Jadi jangan ngomong bahwasanya jangan ngomong, wah brandku sudah nggak laku lagi, brandku sudah dihancurkan sama orang lain. Jangan ngomong seperti itu. Kalau kenyataannya kita sendirilah yang menghancurkan brand tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita terlalu memberanikan diri untuk bernyasar kepada lini segmentasi masanya, segmentasi pasarnya. Dan kita juga terlalu menjawab berbagai kebutuhan yang kita tampilkan dalam tersebut. Oke. Segmenting, targeting, positioning menjadi kunci utamanya dalam keberhasilan perusahaan, yaitu untuk membangun hubungan kepada seorang konsumennya. Oke, jadi kalau kita sangkutan lagi, STP, segmen target posisi, itu menjadi modal utama kita dalam membranding suatu brand. Karena apa sih brand? Nah, ini lagi kadang-kadang kita juga kurang tepat, sudah pada zona atau daerahnya, tapi tidak pada presisinya. Karena mohon maaf, yang kita ketahui brand hanya sekedar merek. Brand hanya sekedar trademark. Brand hanya sekedar tagline maupun maskot. Di luar semuanya, apa sih brand? Brand memang, merek memang bagian dari brand, tapi brand tidak hanya sekedar merek. Contohnya kalau tadi sudah ngomong Nike. Ketika orang tanpa harus menyebutnya Nike, logo seperti ini, semua akan menganggap itu adalah Nike. Meskipun kalau kita melihat sepatunya, kita tidak ingat pada logonya. Kekuatan brand seperti itu. Begitu juga kalau kita melihat logo buah apel dengan bekas gigitan, kita pasti secara langsung kita pasti akan nyasar kepada handphonenya. Meskipun kalau kita melihat handphone tanpa pernah kita melihat logo itu, atau mungkin bahkan kita mengabaikan logo apelnya tadi. Oke. Jadi boleh gak perusahaan itu melintas berbagai segmen? Silahkan, tapi konsekuensi pasti ada. Tinggal kita mau merebut penjualan yang tinggi atau yang tidak. Pertanyaan gini, loh, bukankah kita semakin menghadirkan itu semakin bagus? Ya, tapi ingat, saya mencontohkan seperti ini. Coba dianalisis atau mungkin coba dianalisa. Kira-kira makanan itu ada waktunya nggak sih? Ada segmennya nggak sih? Kalau di sini tadi ada waktu. Makanan ada segmen waktunya nggak? Ada. Bayangkan kalau siang-siang makan nasi goreng, enak nggak? Dan bayangkan pagi hari orang Jawa Timur, pagi-pagi sarapan rujak cingur, enak nggak? Hanya ada beberapa makanan yang notabene bisa dinikmati kapanpun. Yaitu apa? Ya karena saya orang Jawa Timur, pecel, soto, dan bubur itu makanan yang kapanpun bisa dinikmati. Dan kapanpun bisa dihidangkan. Tapi mohon maaf, tiga-tiganya ini tidak ada yang menempati rekor tertinggi dalam harganya. Semahal-mahalnya bubur juga, semurah-murahnya sate.
semurah-murahnya sate. Meskipun gini, semahal-mahalnya soto, itu masih semurah-murahnya sate. Meskipun kambing dibikin sate, dan kambing dibikin soto. Soto kambing ini paling mahal. Saya yakin, ini hanya sekedar yang paling murah di segmen sate tadi. Bubur, kapanpun dinikmati oke. Apalagi ulang sakit, bubur paling enak. Tapi, pernah nggak ada rekor bubur dengan harga yang fantastis? Pasti makanannya pizza, spaghetti, dan sebagainya. Yang notabene ada segmen waktu yang dimana kita bisa menikmatinya. Jadi, boleh nggak kita menghadirkan semuanya? Ya, ilustrasi tersebut mudah-mudahan sudah mewakili dari pikiran kita. Bagaimana cara kita menempatkan segmen yang tepat, memilah berbagai segmentasi, atau mungkin mengklasifikasikan segmen yang tepat, dan menargetkan target mana yang akan saya sasar. Pertimbangannya adalah, produk saya akan seperti apa sih? Kira-kira. Kalau saya hadirkan, siapa sih yang kira-kira orang itu mau untuk membelinya? Oke, dan yang terakhir, posisi dalam benak konsumen jangan pernah untuk dihapuskan, atau mungkin jangan pernah untuk dirusak. Oke, dan kemarin dalam diskusi ada berbagai pertanyaan yang ingin saya berikan, yaitu seperti ini. Bagaimana cara mengidentifikasi pasar agar dapat masuk pada segmentasi bisnis kita? Dan apakah yang harus dilakukan oleh pengusaha apabila setelah segmentasi pasar itu dibuat tetapi masih belum mencapai target penjualan yang diinginkan? Ini ada sebuah kasus yang pernah saya tangani juga, ya. Jadi seperti ini. Bagaimana cara mengidentifikasi pasar agar dapat masuk pada segmentasi bisnis kita? Kadang kita itu pinter untuk membuat, tapi nggak pinter untuk menganalisis siapa sih orang yang akan beli. Ya, seyogyanya orang itu membuat, setidaknya tahu siapa sih orang yang mau membeli. Ya. Nah, kenyataannya seperti ini pada pertanyaan selanjutnya tadi, itu menjadi kegagalannya. Dan apakah yang harus dilakukan oleh pengusaha apabila setelah segmentasi pasar itu dibuat, tetapi masih belum mencapai target penjualan yang diinginkan? Bukan penjualan sih, jangan berharap penjualan itu akan meningkat kalau kenyataannya kita tidak menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Pernah suatu ketika teman curhat seperti ini, saya itu aneh, saya itu menjual produk dengan segmentasi klasifikasinya adalah, target saya adalah seorang dengan usia dewasa, ini targetnya. Tapi pada kenyataannya produk ini sangat digemari oleh teman-teman yang notabene usianya bisa dikatakan anak-anak atau belia. Ini menjadi sebuah kegagalan. Lah, saya itu targetnya adalah orang dewasa, tapi kenyataannya yang beli kok usianya belia, dan belia pun belinya tidak nggak banyak-banyak. Oke, mungkin kita anggap kita itu kurang diterima oleh pasar. Seorang mungkin segmen dewasa itu kurang mau menerima saya, atau mungkin kurang tertarik dengan saya. Oke, nggak apa-apa. Tapi pernah nggak kita berpikir seperti ini? Sejatinya kita itu salah jualan. Kita itu jualan produk anak-anak yang kita tawarkan kepada orang dewasa. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Yang ada adalah kita itu, kita jual kepada orang dewasa, tapi yang mau anak-anak. Oke, itu yang dihadapi. Dan yang kita keluar seperti itu. Tapi pernah nggak kita berpikir seperti ini? Jadi, atau mungkin sebenarnya kita itu jualan pada produk anak-anak yang kita tawarkan pada orang dewasa. Yang nggak mungkin orang dewasa mau menyasar pada segmen kita. Dan bagaimana cara kita masuknya tadi? Yaitu tadi, ada dua metode. Kalau nggak kita yang kita kunci utama, kalau nggak konsumennya, ya produknya. Karena orang masuk pasar pasti melihat dua model ini. Dia punya modal, yang pertama modal konsumen. Melihat orang itu dengan gini. Wah, orang ini karakternya ini, orang sana orang karakternya gini, gini. Wah, dengan karakter yang seperti itu akan saya jawab dengan produk yang semacam ini. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat produknya dulu. Wah, saya punya produk ini, saya hanya bisa membuat produk yang semacam ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, lantas kalau saya cuma bisa bermain ini, siapa sih kira-kira orang yang mau menerimanya? Oke, jadi pertimbangannya itu. Bagaimana cara kita mensegmentasi pasar? Kita lihat dulu aja dari celah mana yang mau kita masuki. Itu.
Dan pastinya orang itu tahunya gimana, karakter orang dengan seperti itu, dia itu tertarik dengan barang yang seperti ini. Kalau barang seperti ini pasti akan dinikmati oleh orang yang dengan karakter seperti ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan bagikan. Dan demikian saya akhiri. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.